Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah masih selalu memberikan nikmat jasmani dan rohani kita sehat. Semoga nikmat-nikmat ini bisa kita jadikan sebagai jembatan untuk selalu meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggali ilmunya, mengamalkannya sehingga kita terjamin untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian surat Al-Mulk ayat yang ke-20. Pada ayat yang lalu diterangkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah burung yang terbang melayang, tidak jatuh ke bumi padahal tidak kelihatan suatu apapun yang menahannya. Pada ayat berikut ini diterangkan kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengatasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Jadi ayat yang ke-20 ini Allah mencela orang-orang kafir yang menyembah selain Allah dengan bentuk pertanyaan yang menyatakan tak ada orang yang akan datang menolong mereka serta melepaskannya dari siksaan Allah. Jadi bahasanya kalau di kitab aman hada, aman utawi sopo hada, iku hada, iki siapa ini? Artinya bahasa hada ini adalah pelecehan. Sopo iki sing mbok anggap penolongmu ini, karena banyak orang-orang kafir itu tidak mengakui bahwasanya apapun yang mereka miliki tidak lain adalah pertolongan Allah, tapi dia menganggap ada jundul, ada pembela, ada penolong selain Allah. Makanya sama Allah dilecehkan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Sapa meneh iki sing mbok anggap sebagai penolong. Padahal yang surukum min dunir rahman, tidak ada penolong bagimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna orang-orang wong kafir iku illa fi ghurur, kejaba ing dalem kebujuk ataupun terpedaya oleh bisikan setan. Jadi diceritakan pada zaman dahulu mereka menganggap berhala-berhala yang mereka sembah itu yang tidak bisa berbuat apapun, dianggapnya itu sebagai penolong bagi mereka. Oleh karena itu berhala tidak bisa apa-apa, dan siapapun yang mereka anggap Tuhan itu sebenarnya tidak berfungsi dan tidak bisa memberikan manfaat apapun, kecuali semua adalah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Quran surat Al-Furqan di ayat yang ke-55 ayat Allah singgung, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka.
penolong setan untuk berbuat durhaka. Jadi dalam hatinya ada bisikan tetap meyakinkan apapun yang mereka miliki, apapun mereka yang dapatkan, semua mutlak hasil karya sendiri. Satu. Yang kedua, ada jembatannya, penolong yang tidak terlihat, tapi dia tidak meyakini kalau itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di ayat yang ke-20. Makanya dilanjutkan dengan ayat yang ke-21. Ditanyakan lagi sama Allah, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balaju fi utuwi wa nufur. Dan siapa lagi yang telah memberikan rizki kepadamu jika Allah menahan rizki itu, tapi tetap balaju fi utuwi wa nufur. Orang-orang kafir itu tetap laju. Laju itu lajayaluju lajajan, yang artinya keras kepala. Tetap mereka sudah, orang-orang kafir itu sudah masuk dalam bisikan setan, sehingga dia fi utuwi wa nufur, bertambah angkuh, wa nufur, dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sudah masuk ke wadah pasti sulit untuk keluar. Jadi dasarnya dia tidak beriman, setan tidak pernah berhenti menggodanya, maka semakin lama dia semakin jauh dari Rahman, dari Allah. Dia tetap meyakini dan tidak mau mengakui bahwasanya semua datang dari Allah. Padahal Allah sangat di sini sangat melecehkan mereka, para penolongnya. Amman hadzal ladzi sapa meneh iki. Nah, bahasa sapa meneh iki itu kan bahasa seperti kayak pelecehan sih ya. Sapa meneh iki lah. Nah, ini jadi kayak dianggap yang tidak berguna. Yarzuqukum in amsaka rizqah. Padahal semua yang memberikan rezeki kalian adalah Allah. Nah, ini sangat teliti bahasa Quran. In amsaka rizqah. Kalau Allah berkehendak menghentikan rizki untuk kau nikmati, pasti Allah hentikan. Kita nggak usah bicara yang jauh-jauh. Seorang ibu yang sedang makan, ternyata Allah hendaki amsaka, berhenti, maka nasi itu yang sudah dipeluk pun tidak bisa masuk. Dipuisi muntah, contoh kecil. Atau mungkin ibu menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, tapi in amsaka rizqah, seandainya Allah menghendaki untuk menghentikan rezeki, dilalah yo kepangan kucing, dilalah yo dipangan kancing. Nah, ini jadi kucing liwat. Jadi rezeki yang kita nikmati mutlak, semuanya yang surkum min dunir rahman, Allah semuanya. Di sini sampai orang ketang 10-an in amsaka. Kalau Allah menghendaki untuk apa amsaka artinya? Menahan pun tidak akan bisa. Berarti mutlak derek mangan goreng entekake, mutlak itu Rahman Allah, ataupun apa? Sifat Rahmani Gusti Allah. Jadi ketika itu kita nggak berpikir ke situ. Bicara yo warung-warung baik, yang ngasih warung pun Allah. Warung tidak harus makan. Kalau Allah menghendaki warung, di warung. Ya contohnya jajan, orang-orang bilang-bilang dino tapi warung dimpus. Nah, terus apa nih? Banyak. Nah, jadi yang dimaksud in amsaka rizqah di sini, kamu jangan terlalu pede. Kau hartanya banyak dari hasil kepintaranmu atau ada Tuhan selain Allah. Kalau Allah in amsaka rizqah, Allah hentikan hujan, Allah matikan tumbuhan, Allah gelapkan, tidak ada pernah siang, maka itu pun tidak akan ada rizki. Tapi mereka balaju fi utuwim wa nufur. Orang-orang kafir nggak mau mengaku kebenaran. Jadi asli hati kecilnya, dia yang ngerti aslinya. Tapi karena
laju fi utuwin, keangkuhan. Wong aku kan aslinya ngerti tapi gaya, mau isin. Jadi tetap dia bergaya dengan argumennya, ya toh, dengan argumennya kebanggaan apapun dikeluarkan. Tetap hati kecil sebenarnya dia mengakui gur utuwin wanfur. Dia sudah masuk ke dalam wadah wadah keangkuhan, wadah kesombongan. Nah, makanya tema ini dari ayat 20 sampai 25 kemarin ya, membahas tentang Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Kita dicontohkan seperti nak rizki iku kabeh kemarin sudah dibahas, mutlak atas izin dan kehendak Allah. Begini yang biro kayak rizki, yang bahas rizki, yang telu. Makanya dengan kajian tafsir surat Al-Mulk ayat ini, ilmu dan iman kita bertambah. Jadi tidak menyepelekan dan mengandalkan. Biasanya orang itu kan yang sering dengan mempelajari alam yang begitu canggih dan hebatnya, tambah pinter, orang tambah edek, justru tambah adoh. Dia masuk dalam kata baladu fi utuwi wa nufur. Padahal kepintaran ataupun akal itu hanya separuh daripada keberhasilan orang yang berilmu. Tetap hati dan iman itulah salah satu yang mengontrol ataupun meluruskan kepintaran kita sesuai dengan tujuan, apa itu kebahagiaan. Nah, makanya jangan sampai kita mengandalkan akal meninggalkan iman. Kita harus imbang. Akal kita kejar, iman pun kita tebalkan. Maka keduanya mampu membawa kita fid dini wa dunya hatta akhirah. Nah, itu. Kita masuk ke ayat yang kedua-dua. Ayat 22, afaman yamsi. Ini ditanyakan lagi sama Allah. Afaman yamsi mukibban ala wajhihi ahda amman yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Lagunya lagu tol sementara ya. Amman hada, afaman yamsi. Afaman yamsi. Artinya apa di ayat 22? Apakah orang yang merangkak mukiban? Mukiban itu menjadi hal kabayaku bukaban. Utai sopo iku yang sising laku mukiban alin jungkel. Jungkel ini ya terbalik ala wajhi atas wajahnya. Ahda iku wong kang den anugrahi petunjuk, ama yang si utawa sing laku sawiyan alih jejeg ala siratal mustaqim atas jalan yang lurus. Jadi pada ayat ini Allah memberikan perbandingan kepada manusia antara perjalanan hidup yang ditempuh oleh orang-orang kafir itu diibaratkan wong sing mlaku kejungkel wajahnya nanging sor. Yo kepremene harus iso tekan tujuan wong mlaku nang dalan elek sampai ke sandung-sandung tiba kejungkel ndase wajhihi wajahnya nanging sor. Pasti orang itu akan merasakan kebingungan. Kowe mbayangke mlaku kejungkel ndase tiba, pasti akalnya akan hilang. Dan dia bangun mesti mandan mumet terus guyu. Orang yang mau dalam mesti guyu, padahal dari guyu awake dewe. Orang lain melihat tertawa sebenarnya menertawakan dirinya tertawa menertawakan dirinya sendiri. Artinya apa? Wong kafir digambarke
seperti orang yang berjalan kejungkel atau dengan wajah di bawah. Bagaimana dia bisa akan cepat sampai tujuan? Kita lihat dohirnya mungkin ya, wongnya sehat, sugih, terus apa mana ya? Apa-apa dia miliki. Ya, ayu, ya masuk lah. Nah, tapi dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Terus disamakan, digambarkan, dibandingkan dengan amayam sisawiyan, orang-orang yang berjalan lurus di jalan tol, sirot artinya lebar, dalam sing ombo sing mustaqim, kira-kira cepet tekan di dalam elek kalau dalam api. Menurut sampean cepet ditekani dalam sing api sawiyan ala sirotin mustaqim. Jadi wong kafir kayak mau digambarkan hidup di dunia ini seperti orang yang berjalan mungkin ban ala wajhihi. Kok sampai tiba kejungkel mesti ada jalan elek, ya apa tidak? Ini motor kebanting, ya mesti ada orang nanjak jalannya elek. Nah, saya dipahami pol. Nah, mungkin ban ala wajhihi. Nah, orang-orang kafir digambarkan seperti itu. Beda dengan mereka yang beriman, mereka yang muslim digambarkan dia seperti berjalan di atas jalan sirot. Sirot itu yang lebar, mustaqim, lurus. Jadi koyo melaku di atas tol. Nah ini. Jadi kalimat pertanyaan dalam ayat ini bukanlah maksud untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui, tetapi untuk menyatakan sesuatu maksud, yaitu bahwa perbuatan orang-orang kafir itu adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi dia melaku urip nang dunya, tidak meyakini semua itu milik Allah, tapi dia meyakini bisa juga dari hasil dirinya sendiri atau ada Tuhan selain Allah. Maka dia pun hatinya akan apa tadi namanya, ngerungsan ataupun apa ya, tidak akan pernah puas. Nah, makanya apa ini kipas ya. Oleh karena itu dengan ayat 22 ini kita semua yang sudah termasuk, ya semoga termasuk golongan yang ada orang yang mendapatkan petunjuk, mari kita menggunakan semua potensi yang kita miliki, akal yang sehat, iman yang kuat ini untuk bisa berjalan pasti, berjalan yang sesuai dengan petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa digambarkan orang-orang kafir ini yang melakukan tiba ibaratnya ini. Wong kuwi jane asline kesel banget. Dadi pembantu duwe majikan telu. Bapak, mama, anak dadi bos kabeh. Yang sementara ketiga majikan ini tidak akur. Iki wong kafir kan Tuhane akeh. Ya toh? Wong kafir Tuhane akeh. Digambarkan dari pembantu tapi majikane telu, mawi telu rampung, bapak, mama, anak. Agi ngumbai urung rampung, bapaknya ternyata anu kayak digosokna anu, urung rampung terus sing anaknya anu siapnya sarapan. Kan bingung, kesel apa ora? Kesel dan tidak akan pernah selesai dengan sempurna. Beda dengan orang yang muslim, punya majikan satu, bahasa kasarnya Gusti Allah Tuhan siji. Dan dia tidak pernah mengikuti perintah apapun. Majikan itu bilang, "Nak untuk perintahku, ojo dituruti." Pasti orang itu pun akan bekerja dengan semaksimal mungkin, hati yang tidak pernah akan apa namanya ya was-was ataupun tidak akan pernah merasa terbebani dan lain sebagainya. Karena perintah siji kon gosok umpamanya. Wis rampung we majikan siji urung perintah meneh ibaratnya kono kuwi.
Ini contoh tujuannya maksud digambarkan kehidupan orang muslim sama orang kafir tetap beda jauh. Contohnya seperti tadi, Tuhan telu orang berdoa aku. Kafir kan Tuhannya akeh. Apa yang dinamakan Tuhan? Segala sesuatu yang dilebihkan, bisa yang segala sesuatu yang ditakuti atau sesuatu yang dikhawatirkan, tapi semua itu tidak ada. Illallah, tidak ada yang boleh ditakuti, tidak ada yang boleh apalagi disembah, tidak ada yang boleh dicintai kecuali Allah. Nah ini jadi anda amma yamsi sawiyan ala siratin mustaqim. Makanya jangan pernah kita berjalan ini tanpa panduan majikan kita, tanpa panduan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang perlu lagi dikhawatirkan kecuali aturan dari Allah. Kalau kita mungkin sekarang ini belum begitu terasa, tapi nanti setelah kehidupan ke sana, yuwaswisu fi sudurinas itu akan sangat banyak sekali. Jadi di kehidupan yang begitu banyak, mungkin bisa juga persaingan, mungkin bisa juga kemajuan alam, kemajuan dunia ini, sehingga kalau kita tidak betul-betul mengedepankan hati iman, sering orang itu kolek. Kolek itu apa artinya? Banyak pandangan. Kon istiqomah angel. Mulanya kan orang setitik wong sing 1000 teknis sudah dia jalankan, bisnis ini urung tadi tinggal meneng. Karena yang bisikan kayak baik kayaknya kepena. Urung rampung tinggal meneng terus kayak baik. Sementara yang temannya satu ditekuni istiqomah banget, wis penting ikhtiar tawakal Gusti Allah. Dengan waktu yang lama dia sukses, sing iki urung sing sukses. Karena apa? Yuwaswisu fisudu rinas, keraguan. Nah ini bisa menjadikan keyakinan kepada kita. Kalau kepengen karomah, kemuliaan, sehat, termasuk karomah, apalagi tenang, bahagia, banyak harta, banyak teman, banyak saudara, ini semuanya karomah. Banyak, apalagi semua tercapai, jawabannya hanya satu, istiqomah. Al istiqomatu alamatul karomah. Nah itu, karena nanti di sini iming-imingnya akeh, kayak santri kayak ini. Pas kuliah ijazah amalan Quran, kayaknya ini. Lah orang resmi terus ngaji beneran Ustaz, baca sholawat ini akan mendapatkan, berarti apa ini ya. Terus ngaji menjobo, siapa yang membaca nadom ini rezekinya akan berlimpah mengalahkan. Wah, ini kayaknya sih paling tepat. Nah makanya tidak ada yang diistiqomahkan. Semakin banyak dia mengaji, semakin tinggi sekali apa yang sehingga tidak ada yang diistiqomahkan. Nah maka ini sidane kakek amalan, kakek paham, sidane kelemahan dewe dan lain sebagainya. Makanya yang dibahas bukan khasiatnya ini, tapi yang dibahas adalah hati kita yang istiqomah itu tadi. Padahal orang pondok dikaji kitab-kitab yang lainnya itu semuanya merangsang sekali untuk bisa kita mengamalkan. Beda dengan orang yang istiqomah, selesai 30 juz saya akan membaca sholawat 1000. Ini selesai, artinya meningkat. Ini rampung kayaknya lagi yang belum dikasih ngenteng tapi hasilnya. Nah berpindah-pindahnya tanpa asal, tanpa bekas, ini yang menjadikan tidak ada karomah. Ini mari kita kembali lagi. Jadi ayat 22 ini memang setan itu jangan luar biasa. Ini sifatnya setan yang perlu ditiru. Apa kui? Istiqomah. Setan juga istiqomah.
telaten, tidak pernah mengenal bosan. Mulanya kan ada kata-kata kalimat orang iso lewat ngarep diuji lewat buri kanan kiri. Nggak bener. Kiai diuji karo harta nggak mampu, uji karo jabatan nggak mempan meneh, uji wedonan nggak mempan meneh. Tidak tinggal diam setan itu, dia akan masuk ke dalam hatinya, menumbuhkan rasa ujub, sombong, takabur, ya, ria. Nah, ketika itu setan keprok-keprok ujub itu dalam hati gak ada yang tahu, tapi menghapus seluruh amal ibadah. Nah, ujub itu merasa diri benar, tidak bisa menerima nasihat orang lain. Nah, sama ngomong macam-macam gue, melu ayu orang ini ngomong ya. Nah, makanya itu memang sudah janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Ra'd dijawab. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minasso-ghirin. Jadi Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya. Setan diusir sebuah surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga. Keluarlah, fakhruj. Nah ini, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Setan jadi mestinya tentean, tapi setan tetap menjawab, ya wis ora apa-apa yang hina. Sing penting saya minta penangguhan waktu sampai hari dibangkitkan. Jadi setan ini yang mengeluh, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala anzirni ila yaumil yub'atsun qala innaka minal mundharin. Allah pun menjawab, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Mulanya setan dengan dino kiamat orang mati. Sebagian sejarah cerita nak manak sekali manak selawe, kali manak selawe ini terus orang yang mati nih. Mulanya ke tugasnya ngancur ke nggoda wong-wong sing gelem digoda. Nah, makanya jawabannya kembali lagi waspadalah. Nah, kita lanjut. Mau menjawab apa mau? Lah ya waspadalah. Setan hanya bisa dihindari. Kalau kita mengalahkan setan ya nggak bisa. Mau tahu gelut kalau setan orang hanya bisa menghindar. Setan godanya mau piro? Lewat ngarep, lewat buri, lewat kanan, lewat kiri. Dewe dikai lokasi dua jalur sing urung kelebon setan. Metu lewat dhuwur, metu karo lewat ngisor. Dhuwur artinya hobilah berdoa, hobi memohon, hobi memanjat, hobi mengagungkan. Hobi apa lagi? Tak pikiranmu kan? Hobi menomorsatukan yang di atas. Satu. Yang kedua, ini judulnya apa mau? Biar terhindar dari setan. Yang kedua adalah dalam ngingsor. Dalam ngingsor itu apa maksudnya? Lemah. Hobi sujud, hobi sholat, hobi merendah. Maka setan akan lari. Dan tadi ayat 22. Kita lanjutkan ayat yang ke-23. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Nah ini. Qul, katakan wahai kanjeng Rasul. Huwallazi, huwa
as-sam'a. Apa as-sam'a? Pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Ayo kita pahami bareng-bareng. Ayat ini Allah menyuruh manusia memperhatikan kejadian diri mereka sendiri. Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW kepada orang-orang kafir bahwa sesungguhnya Allah lah yang menganugerahkan manusia telinga sehingga dapat mendengar. Terus mendengar apa ini? Mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Allah juga menganugerahkan kepada mereka yang namanya mata, sehingga mereka dapat melihat, memandang dan memperhatikan kejadian alam semesta. Terus apalagi diberi afidah, isinya hati, akal dan pikiran untuk memikirkan dan merenungkan, menimbang dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kita kaji lagi bareng-bareng. Ansya'akum, yang sudah menumbuhkan kita oleh lahir, anak-anak sekarang sudah pada punya anak. Jadi cepet banget ya. Kemarin baru anak-anak, sekarang sudah pada punya anak. Ditumbuh kembangkan, dipinterkan. Dan di sini kalimatnya yang Allah sangat teliti sekali kalimat ini gini. Wa ja'ala lakumus sam'a. Sam'a itu kan mufrad. Sam'a itu tunggal. Allah menjadikan kalian semua yang namanya sam'a, pendengaran. Tapi wal absar iki jamak. Iki maksudnya kepiye? Nah, bareng-bareng dikaji. Semua yang hadir di sini pendengarannya mesti sama, ya toh? Mungkin ada yang di luar, yang didengarkan dari saya pasti sama. Satu suara, sing nang jero kamar kono sama yang didengarkan, ya apa tidak? Sama. Bismillahirrahmanirrahim, dia pun sama mendengarkannya. Baik yang hadir di sini atau yang di rumah-rumah masih melihat, sama yang didengarkan, as-sam'a satu. Tapi Allah lanjutkan dengan pemberian absor. Absor itu jamak. Absor itu artinya pandangan. Kalau jamak berarti akeh. Pandangan nggak mungkin satu. Pasti pandangan itu beda. Kamu yang mendengarkan saya bicara, kamu yang melihat saya, kamu melihat saya. Dengan dia yang di sana yang mendengarkan tidak melihat saya, mesti pikirannya beda. Saya katakan surga, siji bayang ke sungai. Saya katakan surga, siji bayang. Bidadarinya kan banget ya. Saya keluarkan suara surga, yang satunya, mesti orang yang wong tua. Absor jamak, banyak pandangan, dan absor ini pandangan hati. Makanya wajar sekali kalau di negara Indonesia ini ada apa itu namanya? Sing nanging sor Garuda sing dicekel? Bhinneka Tunggal. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Ini makna absor. Ini telitinya kalimat Quran seperti itu. Sama pendengaran kabeh podo. Tapi absor, pikiran, paham, pendapat pasti beda. Maka penting sekali dengan yang namanya perbedaan. Ini anak Indonesia kan perbedaannya banget. Lampung, Sumendo, Sunda, Jawa, ini ketekan. Apa? Enggak aja. Nah, terus suku-suku di barat berbeda-beda. Ternyata perbedaan itu menjadikan kita
Kita kuat. Makanya kita harus bisa toleransi. Toleransi dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kalau dalam agama, ikhtilafu ummati rahmatun, madhab ada 4. Coba bayangkan. Ya memang absor itu apa tadi? Pandangan yang berbeda-beda. Nah inilah Allah jadikan kita pendengaran. Yang kedua absor, penglihatan. Wong-wong ora delengke aku langsung mesti beda delenge. Kowe delengke aku sing dipikirke pun beda. Ya toh? Nah iya, siji sing mikirke lambene ganti. Karena sing mikir anyar. Dan sebagainya. Pikirannya beda-beda. Absor namanya ini. Makanya ketika kita berjuang nanti di masyarakat, kita harus bisa menghadapi macam-macam apa itu namanya? Perbedaan. Makanya diajarkan di pondok pesantren mondok. Ini belajar bermasyarakat. Nang pondok karakternya macam-macam. Ada yang sing lawean, ada yang sing pelitep pol, ada yang sing apa-apa mungkin deme. Ya ini akan kita temui nanti di masyarakat. Nah makanya pendidikan yang sudah terakui kehebatannya dalam segi berdakwah, salah satunya adalah pendidikan pesantren. Karena pesantren ini pendidikan meniru pendidikan model Kanjeng Nabi. Meniru pendidikan model Kanjeng Nabi maksudnya apa? Kanjeng Nabi punya metode pendidikan ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan. Mulai dalam murid-muridnya Kanjeng Nabi pinter-pinter, Rosyidin. Rosyid, dengan Rosyid itu hafid tau. Rosyidin itu cerdas-cerdas, pinter-pinter. Siapa itu? Ulama. Siapa itu? Sahabat khulafaur rasyidin. Kenapa? Nabi mendidiknya sistem ma'iyah. Ma'iyah itu bersama terus. Nabi turunan saling pengimaman di masjid, santrinya bareng pinggir-pinggir kaya. Dididik cerdas, tapi orang berteori toh. Dia langsung praktek melihat keadaan Nabi yang sebenarnya. Ma'iyah bersama. Mulanya orang iso. Teori dengan praktek gak bisa beda. Setelah dipelajari sholat duha, sholatnya kalau Kanjeng Nabi langsung ma'iyah, ngerti keadaan. Diomong ke uripe sing jujur. Ndelok Kanjeng Nabi jujure ngene iki. Apapun yang diucapkan selalu dilihat dengan nyata, prakteknya dengan sempurna. Ma'iyah bersama. Koyo santri, uripe bareng karo kiai ini. Ngaji bareng. Sholat. Ya mesti kiai ini kudu sholatan harus dewek, ya apa tidak? Ndelok langsung keadaan kiai ini, ndelok langsung nyata. Bentuk umai kayak piye, bojone pirang ngerti, mobile iki. Ma'iyah. Mulane arep elek ya ini ora iso. Coba pendidikan yang di luar selain pesantren. Formal umpamanya, isuk dididik. Tapi baru gurune balik, muridnya balik. Gurune comprang, muridnya ngerti apa ora? Ora ngerti. Ya toh? Gurune ngomong selingkuh, murid orang ngerti. Nyun papunten iki mohon maaf. Artinya kita bicara tentang pendidik. Makanya wajar di mana-mana yang demon SMA 1 demon dengan SMA 6. SMK demon dengan SMP demon, mahasiswa pada demon. Karena apa? Sistem pendidikannya, metodenya beda dengan metode pesantren ma'iyah. Selalu kebersamaan dengan pendidik, teori yang diberikan langsung dilihat dengan kenyataannya. Keprian berbuat elek wong dino-dino disanding nang santri
santri. Nah ini judulnya apa ya sih? Ya tadi tentang membahas tentang absor. Absor itu banyak pandangan hidup di pesantren, sama saja belajar kehidupan di masyarakat menghadapi banyak pandangan. Kue niatnya api belum tentu diterima api. Karena pandangannya berbeda. Nah, ada seorang ustadz mewajibkan bayar TPA di atas 50.000. Tujuannya ustadz sebenarnya kepengen nanti wong tuanya niat tenanan orang ini bidik anaknya. Nah niat tenanan sekretariat pasti kecil. Niatnya api, iya toh? Tapi pandangan orang tuanya, oh kalau uang dan sugi kayak bicarane ngaji ngantikan sekretariat itu mesti wis lain. Nah absor beda padahal yang disampaikan itu baik. 50.000 sangat kecil dibanding rokok. Ya toh? Tapi ternyata pendidikan tidak ada nilai di mata mereka yang belum mendapat hidayah. Sidane wis nyengir, orang dukung, bahkan menghina. Oh ini yang ngeri. Nah udah ini absor. Terus Allah ciptakan lagi setelah pendengaran mata wal afidah. Afidah ini jamak dari fuadi. Artinya hati yang bertanggung jawab. Tapi qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit sekali mereka yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kita tahu absor ini afidah hati, mari kita semua sepakat dengan petunjuk yang namanya Rahman, sifatnya Gusti Allah. Sertakan iman yang banyak, potensi apapun pandangan kita jangan pernah lepas ataupun jauh dari yang namanya ada tadi ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sampai hati kita ini bukan afidah, bukan hati yang bertanggung jawab, maka banyak sekali di zaman sekarang ini dia punya mata tapi tidak bisa melihat, dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar, karena afidahnya hatinya rusak. Karena ada nyanyiannya itu, kopinya nyanyiannya nomor lama, yang buta, yang buta, yang buta, yang tuli. Ini qalilan ma tashkurun, qalilan, sangat sedikit sekali mereka yang bersyukur. Dikasih mata tidak bisa melihat, dikasih telinga tidak bisa mendengar, dikasih hati tidak bisa perih hati. Makanya ya itu tadi ada lagunya. Tapi ya sih kayaknya selain gue, masa Roma bayang dalam Roma, benarkah yang kau katakan? Ya selain Roma maka yang siapa? Yang jelas sekarang banyak punya mata, deleng, tapi dia tidak melihat. Padahal mata kan fungsinya untuk apa tadi? Melihat kebaikan. Qalilan ma tashkurun. Orang sekarang seperti itu, qalilan ma tashkurun, sedikit banget dari belum bersyukur. Apa yang namanya syukur coba? Syukur, lalu dina-dina maca syukur lain sakartum, tak boleh syukur pun gue apa syukur? Syukur marem, masuk orang ya. Syukur marem, ya masuk. Bermarem puasnya, itu dulur. Puas, terus apa namanya syukur? Nah begini, ini karena membahas qalilan ma tashkurun, yang buta, yang tuli, itu tadi kan sudah. Kita nggak boleh seperti itu ya. Nah, besok punya mata, ya lihatlah. Kita syukur mata digunakan untuk melihat
kebaikan. Syukur itu begini. Kalau tadi syukur yang diucapkan orang dua ini syukur sing tawak, ujung-ujung langsung marah. Jadi ini syukur wis gede banget itu, wis medeni ngomongnya. Nah, syukur adalah menggunakan kenikmatan Allah sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kehendak pemberi. Aku lagi mana ya? Ini ada praktek dengan gue nangan ya. Besok kita libur sehari, kamu praktek, pasang di Facebooknya masing-masing. Mau pilih ayat yang mana? Dibuktikan. Ini sekarang dukung mik loh. Syukur itu menggunakan anugerah sesuai dengan kehendak pemberinya. Menggunakan anugerah sesuai dengan kehendak pemberinya. Contoh, yang gue maksud, kamu dikasih peci NU umpamanya. Kamu dikatakan orang yang bersyukur apabila kamu menggunakan pecimu sesuai dengan kehendak yang beri. Singawe aku tujuannya dengan digonggongi badan. Ketika itu kamu pakai pecinya untuk ke masjid, aku singawe marem seneng. Maka kamu dikatakan orang yang bersyukur. Menyesuaikan anugerah, menyesuaikan dengan tujuan yang memberi. Lah kamu diberi mata tadi, tujuannya Gusti Allah dikai foto nggak opo. Nah tadi jangan sampai mata kita buta. Kita dikasih telinga, jangan sampai telinga kita tuli. Di sana ada orang-orang anak-anak yang kelaparan. Kamu langsung terpanggil orang kabus. Nah, terpanggil mendengar berarti matanya langsung melihat dengan keadaan semampunya. Syukur itu digunakan semampunya. Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu bergerak ke sana. Berarti menggunakan apa itu tadi? Afidah. Terpanggil hatinya, ya misalnya guru ngapa, berikan yang terbaik untuk yang membutuhkan. Maka ketika itu menggunakan anugerah yang sesuai dengan kehendak pemberi, kita dinamakan orang yang bersyukur. Insya Allah kita hidupnya akan khairun nas anfa'uhum linnas, mengedepankan dan menomorsatukan orang lain. Itulah insan kamil. Apa insan kamil? Mengedepankan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah itu. Terakhir ayat di malam hari ini sebagai penutup majelis taklim di tema ya, Allah berkuasa di atas segala sesuatunya. Ayat yang ke-24, Qul huwallazi dza'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Orang-orang ternampung. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallazi, utawi Allah, dza'akum, yang menjadikan dan yang mengembangbiakan kamu fil ardi, di bumi. Tapi ingat, wa ilaihi, dan kepada Allah tuhsyarun, kamu sekalian akan dikumpulkan. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada orang kafir bahwa Dia telah menciptakan mereka semua dalam bentuk yang berbeda-beda, daru aku, mengembangbiakan, dan warna kulit yang bermacam-macam. Berwarna kulit bermacam-macam
macam-macam, bentuk yang berbeda-beda. Terus apa lagi? Allah menyediakan tempat bagi mereka, yakni yang namanya bumi, dan menyebarkan mereka semua ke setiap penjuru bumi. Ini menungsone. Allah pula lah yang memudahkan mereka menguasai bumi ini. Oleh karena itu, hanya kepada Allah lah mereka kembali dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia. Jadi mari, kalau bahasan ayat yang kemarin Allah sudah dalulan menuntutkan bumi kepada kita, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Kita gali semua potensi yang kita miliki untuk kita jadikan sebagai jembatan. Jembatan apa? Jembatan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi kita teringat wa ilaihi tuhsyarun. Kapanpun suatu saat tetap kita nanti akan dikumpulkan. Maka pertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia ini. Maka berbuatlah di dunia ini dengan perbuatan yang tadi taskurun, syukur, yang sesuai dengan kehendak pemberinya. Siapa itu pemberinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, terima kasih kepada semua teman-teman santri yang masih di rumah dalam rangka PIF19 ya, sampai tanggal 29 yang mengkaji dan mengaji bersama, baik yang dari pondok ataupun yang masih di rumah. Tetap saling doa, mendoakan bersama, semoga kita selalu diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, istiqomah beribadah dan mengaji, sehingga tetap kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang di rumah, jangan lupa malam besok, malam nisfu Saban, kita amalkan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang sudah ada di pesantren, kamu amalkan di rumahnya masing-masing dengan orang tua, dengan keluarga. Pada maghrib bisa, dan besok ada amalan khusus di pesantren di jam nisful lail rencananya, walau kana qalilan min tilawatil Quran atau min dzikrillah, sedikit tetap, karena malam nisfu Saban, salah satu malam Sabtu diterimanya ampunan, penentuan, apalagi takdir, laporan amal dan lain sebagainya. Maka jangan pernah kita, baik yang di pondok ataupun yang di rumah, meninggalkan aurat ataupun sholat-sholat yang sudah disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dipertemukan pada episode selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.